Parameter kemampuan otak manusia sebenarnya ada dua, yaitu SDM dan SDO. SDM sudah banyak yang tahu, sedang SDO jangankan orang awam, Profesor Google pun juga belum tahu. SDO adalah terminologi baru, tetapi substansinya tidak baru. SDO atau sumber daya otak adalah kemampuan otak kiri yang biasa disebut IQ dan otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas. SDM dan SDO adalah dua hal berbeda yang tidak mungkin dipisahkan. SDO bisa dikatakan sebagai SDM potensial. Sungguh ironis, bangsa kita ingin memiliki SDM yang unggul tetapi kurang peduli dengan SDO. IOSK atau ilmu otak spesialisasi kecerdasan, suatu ilmu yang mempelajari hukum perubahan SDO, hanya hidup di hutan liar bernama toko buku tetapi tidak hidup dalam taman yang indah bernama Tridharma Perguruan Tinggi. Pondasi atau intisari dari IOSK adalah KOSO atau konsep otak seperti otot. Potensi SDO manusia sangatlah besar, tetapi seperti halnya otot, untuk mengoptimalkannya butuh pengaktifan otak maksimum dari janin sampai usia dewasa. Saat ini, bangsa kita belum sadar IOSK berakibat banyaknya potensi SDO anak bangsa yang hilang sia-sia. Inilah yang disebut kesalahan mendasar pada dunia pendidikan Indonesia. Anda ragu dengan KOSO? Jika Anda ragu, maka kami sarankan tidak perlu berdebat dengan kata-kata. Silahkan mengikuti sayembara mematahkan KOSO, berhadiah 50 juta rupiah. Jika ada yang bisa memenangkan sayembara, itu artinya tidak ada kesalahan mendasar tersebut. Tetapi sebaliknya, jika tidak ada satupun yang mampu memenangkan sayembara, maka itu adalah indikasi yang kuat adanya kesalahan mendasar tersebut. Manfaat penting dari penyelenggaraan sayembara ini adalah membuktikan ada tidaknya kesalahan tersebut. Jika terbukti salah, hanya orang bodoh yang membiarkan kesalahan tersebut tetap lestari. Kesalahan yang menghambat terwujudnya SDM unggul Indonesia maju. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yohanes Haryanto Ong, inisiator Gerakan Perubahan Sadar Ilmu Otak Spesialisasi Kecerdasan. Langkah pertama dari gerakan ini adalah menyelenggarakan sayembara mematahkan KOSO atau konsep otak seperti otot, berhadiah 50 juta rupiah. Mengenai biodata saya, silakan baca di bawah ini. Yohanes Haryanto Ong lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 9 Februari 1963. Bapak dari Yohana Ong ini adalah lulusan Fakultas Teknik Sipil UNS Solo tahun 1989. Catur adalah hobinya dan pernah menjadi atlet catur dengan prestasi tertinggi meraih medali perak perorangan di Porprov Bali 2011. Setelah berhenti sebagai atlet catur, maka dirinya fokus mengembangkan Xiangqi atau catur gajah di Pulau Bali dan menjadi pengurus Peksi Bali atau Persatuan Xiangqi Indonesia Bali. Xiangqi atau catur gajah adalah olahraga otak yang sedang berkembang pesat di Indonesia, terutama di Pulau Bali. Setelah bertahun-tahun menekuni IOSK secara otodidak, dirinya beberapa kali diminta menjadi narasumber untuk berbicara tentang otak dan kecerdasan di beberapa lembaga pendidikan. 1. IHDN Denpasar. 2. Universitas Mahendra Data Denpasar. 3. UNY Yogyakarta. 4. Universitas Jana Batra Yogyakarta. 5. Beberapa sekolah di Denpasar. Hanya orang bodoh yang meragukan kredibilitas Bapak Teddy Sugianto hanya gara-gara uang 50 juta rupiah. Jangankan 50 juta, 5 miliar pun beliau tidak akan mengorbankan kepercayaan masyarakat yang telah beliau bangun dengan susah payah. Bagi orang Tionghoa, kepercayaan adalah segala-galanya dan tidak bisa dihargai dengan uang. Untuk mematahkan KOSO dan meraih hadiah uang tunai 50 juta rupiah, syaratnya ada 2. 1. Mematahkan teori KOSO. 2. Mematahkan bukti KOSO. Untuk meyakinkan masyarakat akan KOSO, maka kami bisa menunjukkan 3 pendapat pakar otak dan kecerdasan yang mendukung teori KOSO dari 3 literatur yang berbeda. 1. Profesor Marian C. Diamond
peneliti otak Einstein dalam buku Belajar Cerdas yang ditulis oleh Jalaluddin Rahmat. 2. Profesor Tony Busan dalam buku Mind Map. 3. Profesor Glenn Doman dalam buku Yes, Your Baby is a Genius. Pendapat paling jelas, gamblang dan menggetarkan adalah pendapat dari Profesor Glenn Doman. Bagaimana otak tumbuh? Otak tumbuh karena digunakan. Tidak banyak kalimat yang hanya terdiri dari 4 kata, namun mengandung kekuatan yang dahsyat untuk mengubah dunia. Tepat seperti otot bisep, otak tumbuh karena digunakan. Orang yang jarang menggunakan otot bisepnya memiliki bisep yang kecil, tidak berkembang, lemah. Orang yang menggunakan otot bisepnya secara rata-rata memiliki bisep yang rata-rata. Orang yang menggunakan otot bisepnya secara luar biasa memiliki bisep yang luar biasa. Bagaimana cara mematahkan teori Kosho? Anda cukup mencari satu literatur di mana ada pendapat pakar otak atau pakar syaraf yang bertentangan dengan teori Kosho. Misal, kecerdasan sepenuhnya tergantung dari faktor keturunan, atau IQ tetap dan tidak berubah. Ada beberapa bukti literatur tentang Kosho, yaitu anak yang sangat cerdas karena orang tuanya memberi lingkungan yang sangat positif yang mampu merangsang otak anaknya secara maksimum. Dan sebaliknya, ada anak menjadi idiot karena orang tuanya memberi lingkungan yang sangat negatif atau memasung otak anaknya sejak bayi. Tetapi bukti yang paling perfect dari Kosho menurut saya adalah fenomena atlet catur yang mampu bermain catur buta. Bermain catur buta yaitu bermain catur tanpa boleh melihat papan catur dan hanya mengandalkan kemampuan visualisasi di benaknya. Ketika seorang bermain catur, maka bagian otak yang berhubungan dengan visualisasi digunakan atau dilatih. Dan jika hal ini dilakukan terus-menerus dan orang tersebut punya bakat, maka suatu saat akan mampu bermain catur buta. Fenomena atlet catur yang mampu bermain catur buta adalah bukti yang sempurna, karena yang mampu melakukan jumlahnya cukup banyak. Jumlah yang cukup banyak ini menunjukkan bahwa ada hukum perubahan yang kokoh dan valid. Di dunia yang bisa catur buta jumlahnya ratusan ribu, dan kalau di Indonesia perkiraan saya jumlahnya tidak kurang dari 1.000 orang. Kalau Anda ragu dengan data kami, silahkan di cross check dengan Bapak Utut Adianto, Ketua Percasi, atau Bapak Teddy Sugianto, Ketua Peksi. Bagaimana cara mematahkan bukti Kosho? Anda cukup mencari seorang anak umur maksimal 7 tahun yang mampu bermain catur buta. Ada ribuan anak usia 7 tahun yang bisa bermain catur, tetapi saya meyakini tidak ada satupun yang bisa bermain catur buta. Bukan karena tidak punya bakat, tetapi belum kerja keras atau belum bermain catur dalam jumlah kurang lebih 5.000 jam. Bapak Ibu semua, bukan hanya orang awam, bahkan pengurus KONI yang merupakan induk dari Percasi dan Peksi masih banyak yang belum tahu apa itu catur buta. Dalam kesempatan ini, saya akan mengenalkan adik kita Gregorio Narendra, juara junior Kejurnas Shaanxi 2018 dan 2019 untuk menemukan catur buta. Demo ini tidak sampai permainan selesai, tetapi hanya sampai 6 langkah, tujuannya agar pemirsa tahu apa itu catur buta. Di sebelah saya, Gregorio Narendra akan memegang buah merah dan tidak boleh melihat papan catur karena akan menimbulkan catur buta. Sedang saya pegang hitam sebagai operator. Silakan langkah pertama Narendra. Canon 2 mendatar 5. Bos 8 maju 7. Pos 2 naik 3. Bos 2 naik 3. Rook 1 mendatar 2. Rook 9 datar 8. Pion 7 naik 1. Pion 7 naik 1. Rook 2 naik 6. Cannon 8 datar 9. Rook 2 mendatar 3. Cannon 9 mundur 1. Sekian dan terima kasih. 1.
Sayembara terbuka untuk umum dan tidak ada pendaftaran secara khusus. 2. Sayembara dimulai sejak video ini diposting di media sosial dan berakhir tanggal 10 November 2021. 3. Alamat pengiriman jawaban. Foto dari buku yang memuat pendapat pakar otak yang bertentangan dengan Koso dan data dari anak umur 7 tahun yang mampu bermain catur buta silahkan dikirim ke halaman Facebook Yohanes Haryanto Ong. Jika jawaban dinyatakan lulus, maka Anda dan anak tersebut akan diundang ke Denpasar untuk mendemokan catur buta secara langsung di depan juri. Dan jika dinyatakan lulus, maka hadiah uang tunai 50 juta rupiah langsung diserahkan waktu itu juga. 4. Ketentuan bisa bermain catur buta. Tidak ada hubungannya dengan menang atau kalah dalam permainan. Yang penting bisa melangkahkan buah catur sebanyak 25 langkah dengan benar sesuai aturan catur. Jika satu kali melangkah ngawur atau tidak sah, maka dinyatakan gugur. 5. Hal-hal belum jelas bisa ditanyakan di halaman Facebook Yohanes Haryanto Ong. 1. Dr. I Gusti Bagusre Utama, Rektor Universitas Dianapura. 2. I Dewa Nyoman Usada, SEMM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mahendradatta. 3. Go Andi Siswanto, Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa, Jateng. 4. T. Yakobus Edicang, MM, Wakil Ketua Peksi Bali. 5. Master Nasional Oktodami, atlet catur Bali di PON 2016 dan 2020. Jangan ragu bahwa IUSK berasal dari Tridharma Perguruan Tinggi dan sudah selayaknya bisa hidup dalam taman yang indah bernama Tridharma Perguruan Tinggi. Ibarat naik kendaraan bernama IUSK dari Denpasar menuju Jakarta, maka para psikolog, suatu profesi yang dianggap memahami IUSK, baru sampai Banyuwangi, sedang Mr. Yo sudah sampai kota Solo. Sudah jauh meninggalkan para psikolog, tetapi masih butuh perjalanan panjang untuk sampai Jakarta. Saat ini IUSK masih jauh dari sempurna. Mr. Yo tidak punya power untuk mengantar IUSK sampai Jakarta. Siapakah orang yang punya power besar untuk mengantar IUSK sampai Jakarta? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim. Ketika bangsa Indonesia memahami 4 alat pengaktif otak utama, yaitu suara, huruf, angka, dan catur, untuk mengaktifkan otak dari janin sampai dewasa, maka Indonesia maju sudah di depan mata. Pesan Mr. Yo kepada semua anak bangsa yang ingin berkontribusi mewujudkan SDM unggul Indonesia maju. Tolong bantu viralkan video ini agar terdengar oleh Bapak Nadiem Makarim. Matur suksme, terima kasih.